Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat wa fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Segala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Bapak dan sekalian, tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-8 bulan suci Ramadan. Berharap semoga ibadah yang telah kita jalani diterima oleh Allah sebagai ibadah yang ikhlas, yang makbul. Semoga masih diberi kekuatan, kesehatan hingga kita selesaikan Ramadan ini dengan baik, berhasil mendapatkan piala terbaik yang Allah siapkan, la'allakum tattaqun. Semoga kita berhasil mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sesungguhnya Ramadan itu, kata para salafus saleh, adalah lahan dan ladang untuk bersaing. Kata Hasan al-Basri, Inna Allah azza wa jalla ja'ala sahra Ramadan limuda'i li khalqihi. Allah menciptakan Ramadan ini untuk hamba-hambanya, untuk pastabiqu, untuk bersaing, berlomba. Maka harus kita berlomba untuk taat, beribadah kepada Allah dalam rangka mencari keridhaannya. Sehingga butuh paksa-paksa diri. Ramadan ini membutuhkan paksa-paksa diri untuk beribadah. Harus dipaksakan, tidak boleh dimanjakan, karena dia hanya datang sekali setahun. Belum tentu tahun depan Bapak dan Ibu kita semua berjumpa kembali bulan istimewa ini. Ramadannya datang, tapi kita belum tentu masih ada. Sebagaimana sudah ada mungkin jamaah kita tahun ini sudah tidak berRamadan bersama dengan kita. Semoga almarhum almarhumah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekali lagi, buktikan kesyukuran Bapak Ibu sekalian dengan bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Dan kekuatan utama untuk berRamadan, kata para salafus saleh, ya, As-Sumaid rahimahullah berkata, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan orang mukmin itu di qalbihi, di hatinya. Jadi kekuatan utama beribadah itu hati. Walam idaihi, bukan fisik. Jadi beribadah itu modal utamanya kekuatan hati, kekuatan batin, bukan kekuatan fisik. Ya, ala tarawna, kata beliau, apa kamu tidak menyaksikan an-nasiha kana dhaifan? Seringkali menemukan orang tua lemah fisiknya bisa berpuasa di siang harinya, tarawih di malam hari. Wa anna syarrun anda zalika. Tetapi pemuda ada yang kita temukan tidak bisa melakukan seperti itu. Jadi kekuatan batin. Banyak pelari maraton tidak bisa masuk masjid, hanya melewati masjid. Banyak orang tua pakai tongkat, alhamdulillah bisa masuk masjid. Pertanda kekuatan batin untuk melakukan ibadah, bukan kekuatan fisik. Maka kekuatan batin ini harus dipupuk untuk kita menjadi modal beribadah, terutama dalam bulan Ramadan. Karena ada dua jihad dalam Ramadan ini, kata para salafus saleh, jihad siang hari dengan puasa dan jihad di malam hari dengan tarawih.
Dan siapa yang mengumpulkan keduanya ini dengan betul-betul iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum jauh-jauh kita perbaiki dulu modal kekuatan batin kita, kekuatan hati. Bagaimana menguatkan hati agar kita bisa puasa, bisa sholat malam, bisa tarawih, bisa baca Quran? Hati dikuatkan pertama, banyak bertaubat. Karena yang melemahkan hati adalah dosa, yang melemahkan jiwa adalah dosa. Makanya disuruh istighfar. Ya, istaghfiru rabbakum wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Allah berfirman dalam surah Hud, ya, jika kamu beristighfar, bertaubat, maka Allah tambahkan kekuatan hatimu dari kekuatan yang ada. Jadi suplemen itu adalah istighfar. Ya, cuma seringkali kita kalau lemah langsung cari obat kuat, telur ayam dengan madu kalau orang Sulawesi Selatan, ya, nah, telur madu ngecani. Padahal yang perlu itu, yang melemahkan itu dosa. Maka berbanyak istighfar, berbanyak taubat. Karena kalau bersih hati, ketemu dengan bulan bersih, bulan suci, nikmat baca Quran, nikmat sholat tarawih, ya, nikmat berzikir, ya, semua nikmat kalau bersih hati. Makanya juga ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrul tahur. Bulan Ramadan adalah bulan suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Nah, maka kita perlu, ya, banyak beristighfar, bertobat, ya. Dan amalan batin yang paling Allah cintai adalah taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Amalan batin yang paling Allah cintai. Bahkan para salafus saleh berkata, Allah lebih mencintai pendosa yang suka bertaubat daripada ahli ibadah yang takabur. Ahli ibadah yang merasa banyak amalnya. Oh, tidak boleh kita banyak merasa banyak amal, Pak. Sebanyak apapun amal kita, belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah luar biasa. Karena kita ini lahir semuanya dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Bapak ibu lahir dalam keadaan tidak berpakaian. Kita lahir tanpa membawa akte kelahiran, apalagi akte tanah. Ada yang mengaku di sini bawa akte tanah keluar dari perut. Sama soal lahirnya orang, mulai manusia biasa sampai presiden sama lahirnya, telanjang pula, tidak bawa. Hanya Allah yang memberi. Ada yang lebih banyak, ada yang sedikit. Dan yang lebih bagus pemberian Allah adalah qanaah, merasa cukup. Karena kalau orang tidak merasa cukup, dunia ini seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Sampai ada orang ya kapli laut, saking tidak puas, begitu tiap hari. Jadi sama saja, hanya Allah beri. Makanya Mas mengatakan semua orang hadir di dunia ini tidak ada kecuali pendatang, dan tidak ada dimiliki kecuali pinjaman. Pendatang harus pulang, pinjaman harus dikembalikan. Jadi yang penting itu ampunan. Ya, ulama mengatakan ranking pertama itu ampunan, karena tidak boleh masuk orang surga kalau tidak mendapatkan ampunan. Karena tidak ada orang tak berdosa kecuali para al-anbiya yang telah dirahmati oleh Allah SWT. Semua orang berdosa. Maka yang paling perlu kita kejar ampunannya Allah. Kalau tidak masuk surga tidak diampuni. Orang dalam surga saja, Bapak sekalian, nenek kita, kakek kita Adam, dalam surga hanya satu dosa disuruh keluar. Adamu akhraja minal jannah bizambin wahidin.
Hanya satu dosa Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Bagaimana pula kita di luar surga berlumuran dosa baru masuk? Mana mungkin surga milik apa kita impikan kalau tidak mendapatkan ampunan. Nah, dalam Ramadan ini fasilitas ampunan dibuka lewat puasa, lewat sholat tarawih. Makanya sholat tarawih kita ini manfaatkan dengan baik, khusyuk bersama dengan imam sampai selesai. Karena sholat tarawih yang paling afdal kata Rasulullah ma'al imam summa syarafa, sampai selesai. Itu diberi pahala seperti sholat malam sebelum malam. Saya belum pernah pak sholat malam sebelum malam, dan saya yakin bapak-bapak juga tidak ada begitu. Tidak ada yang sholat malam sebelum. Tapi bisa dapat pahalanya dengan 8 rakaat atau 20 rakaat. Yang penting witir bersama imam baru pulang. Karena ada juga orang 8 rakaat tanpa witir pulang dengan alasan mau tambah di rumah. Lebih baik bersama dulu imam. Mau di rumah nanti tambah berapapun silakan. Yang penting jangan witir lagi. Karena lau witrani fil yaumi, tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Silakan nanti kalau bersama dengan imam selesai ya kita tuh. Insya Allah itu keluar juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Dan Ramadan ini satu paket. Di dalamnya ada puasa, ada sholat tarawih, ada baca Quran, ada zikir, istighfar, taubat, ada zakat, infak, sedekah. Kalau bisa dikerjakan paketnya. Jangan cuma puasa. Ada orang puasa tidak tarawih. Yang lebih kurang bagus lagi tarawih tidak puasa. Ternyata kerjanya hanya mencari jadwal buka puasa di mana. Ternyata orang tidak puasa. Kok panjang kapan ini? Lebihnya. Ya, ini kita mau transi kubur nanti Pak. Ini transi keempat kita ini menurut konsep Bilal bin Sa'ad. Transi pertama di tulang sulbi, di alam yang kita tidak tahu. Transi kedua di tulang sulbi. Transi ketiga di alam rahim ibu yang lamanya itu normalnya 9 bulan 10 hari. Yang prematur 7 bulan 6 bulan. Ada juga yang salah hitung karena baru 3 bulan melahirkan. Itu salah hitungnya. Ya. Nah, transi keempat kita di dunia. Berapa lama? Oh, tidak lama. Palingan 150 tahun. Atau ada yang mau di sini 100 tahun mungkin saya doakan. Tidak ada juga menaikkan tangannya. Berapa paling kita suka? Tidak ada juga yang mau tahu. Tidak mau ada yang mau juga tahu. Palingan 100, 120. Dan ketahuan nama tidak bagus. Marah juta itu. Kan sudah makan tidak perlu. Ya. Kemudian masuk kubur transit. Berapa lama? Susah dibayangkan. Ada orang sudah dikubur 14 abad yang lalu belum bangun sampai sekarang. Sendiri. Biar pejabat yang pernah ada pengawalnya tidak akan mungkin pengawalnya menemani dikubur. Sendiri nanti sebatang kara. Apa yang Bapak Ibu persiapkan kalau bukan iman, ibadah, amal saleh? Dunia putus. Tidak mungkin kita memanfaatkan Ramadan ini peluang untuk kita berbekal sebanyak-banyaknya. Demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.